Baik, kita lanjutkan untuk topik yang terakhir tentang reliabilitas. Reliability adalah suatu pengukuran untuk mengukur seberapa konsisten suatu alat ukur dengan item-itemnya eh, mengukur suatu konsep tanpa bias, ya, tanpa kesalahan, gampangnya gitu ya. Nah, gampangnya reliabilitas itu mengukur stabilitas dan konsistensi dari suatu alat ukur atau instrumen ukur. Jadi kalau kita balik lagi ke gambar ini, jadi reliabilitas itu mengukur stabilitas dan konsistensi. Ya, ini adalah metode yang akan kita bahas. Baik, mengenai stabilitas dari alat ukur, ya, adalah kemampuan suatu alat ukur untuk tetap sama dari waktu ke waktu, ya. Tentu saja tanpa memperhitungkan kondisi pengukuran yang tidak bisa dikontrol, ya. Jawaban dari responden itu diharapkan cukup stabil, ya, dan tidak berubah pada waktu yang berbeda atau situasi yang berbeda. Ya, ada dua tes stabilitas, yaitu tes retest reliability dan parallel form reliability. Yang pertama tentang tes retest reliability itu tentu saja sesuai dengan namanya reliability coefficient yang diperoleh dari pengulangan penggunaan alat ukur yang sama pada waktu yang berbeda, sehingga seberapa stabil itu dilihat dari apakah hasil pada tes saat ini ketika dilakukan 2 atau 3 hari lagi misalnya atau seminggu kemudian itu menghasilkan hasil yang sama untuk responden yang sama, gitu ya. Jadi tes retest adalah ketika kita melakukan pengulangan, ya, pengukuran. Parallel form reliability adalah ketika alat ukur yang mirip, yang hampir sama, yang similar, itu akan memberikan hasil yang sama, ya. Jadi misalnya nih, bisa saja saya mempunyai 2 set kuesioner untuk mengukur relationship satisfaction misalnya. Maka saya punya satisfaction 1, satisfaction 2, satisfaction 3, satisfaction 4, satisfaction 5 di kuesioner pertama saya. Kemudian saya bikin kuesioner kedua, ya. Saya pakai item yang sama, S1, S2, S3, S4, S5, tetapi dengan urutan yang berbeda. Misalnya saya mulai dari S3, S5, S1, S2, S4. Ya, urutan yang berbeda, tapi itemnya sama, itu harus memberikan hasil yang mirip, paling tidak. Gitu ya. Atau misalnya relationship satisfaction bisa diukur dengan 10 items misalnya, ya, 10 items. Nah, tapi saya cuman misalnya pada kuesioner pertama
saya pakai 4, S1, S2, S3, S4 ya. Kemudian yang kuesioner kedua saya pakai S2, S3, S4, S5 misalnya. Atau kuesionernya saya bikin 2 versi, tetapi beberapa kata saya gunakan sinonimnya. Harusnya memberikan hasil yang sama. Jadi both forms have similar items. Itemsnya mirip ya. Hasilnya harusnya memberikan respons format yang similar pula, yang mirip juga ya. Perubahan yang terjadi bisa dilakukan dari wordingnya, kata-katanya yang sedikit berbeda, atau urutan dari pertanyaannya yang berbeda. Jadi sebenarnya ya tadi ya, pakai sinonim untuk item tadi saya bilang misalnya S1, S2, S3, S4, S5 ditulis dengan cara yang sama, kuesioner 1 dan kuesioner 2, tapi memakai kata wording yang berbeda. Jadi kalimatnya dibedain dikit. Harusnya hasilnya sama. Atau apa tadi? Tadinya urutannya S1, S2, S3, S4, S5, kemudian saya ubah jadi S3, S5, S1, S2, S4 misalnya, ya. Harusnya hasilnya mirip gitu ya. Oke, itu stabilitas. Berikutnya adalah konsistensi atau internal konsistensi. Internal konsistensi pada dasarnya mengindikasikan homogenitas dari item-item yang digunakan di dalam satu konstruk. Ya, dengan kata lain, item-item yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk itu harus hang together, harus mengukur hal yang sama sebagai satu set, gitu ya, satu rangkaian yang memang ukur hal yang sama, gitu ya. Jadi walaupun digunakan masing-masing mengukur, jadi si item itu masing-masing ditanya secara terpisah, tetapi mengukur konsep yang sama, ya. Nah, internal konsistensi itu diukur dengan inter-item consistency reliability atau split half reliability. Saya bahas dulu yang inter-item consistency reliability. Pada dasarnya ini mengukur apakah semua jawaban dari responden itu konsisten untuk semua item yang digunakan untuk mengukur suatu konsep yang sama, ya. Sejauh mana item-item pengukuran yang mengukur konsep yang sama itu berkorelasi satu sama lain, ya. Nah, kalau alat ukur kita yang menilai konsep yang sama tersebut menggunakan multi-point scale, ya. Misalnya contohnya Likert scale misalnya atau Likert-like scale atau itemized rating scale misalnya, itu bisa diukur inter-item konsistensi reliability-nya. Yang paling populer itu menggunakan Cronbach coefficient alpha yang dikenalkan oleh Cronbach sendiri pada tahun 1946. Tetapi itu kalau itemnya lebih dari 2 ya, misalnya Likert ya, kan ada 5 standarnya ya, dari sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, sampai sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, gitu ya. Nah, itu 5 poin gitu ya. Nah, kalau multi point seperti itu, biasanya yang paling populer inter-item consistency reliability adalah Cronbach coefficient alpha. Tetapi kalau kita menggunakan
apa, dichotomous item ya, itu biasanya kita pakai Kudar-Richardson formula ya. Semakin tinggi koefisien inter-item consistency reliability, maka semakin bagus instrumen yang kita gunakan. Split half reliability. Split half reliability itu ditunjukkan dengan angka korelasi antara separuh instrumen dengan separuh lain dari instrumen tersebut itu memberikan korelasi yang tinggi. Ya, jadi prinsipnya si item yang kita gunakan kita bagi dua, ya. Kita bagi dua, kemudian kita ukur korelasi antara yang separuh ini dengan separuh yang berikutnya, gitu ya. Nah, tetapi ada catatan. Biasanya split half reliability itu mempunyai angka yang pada umumnya lebih besar daripada Cronbach alpha. Ya, dengan demikian, pada umumnya eh, ketika kita mengukur reliabilitas, yang biasanya digunakan adalah Cronbach alpha. Ya, karena split half itu selalu angkanya lebih tinggi dari Cronbach alpha. Dengan demikian, kalau kita mau bilang reliabilitasnya jadi reliabilitas dari Cronbach alpha itu jadi bisa dibilang lebih ketat daripada split half reliability. Itu sebabnya pada umumnya untuk mengukur reliabilitas kebanyakan peneliti menggunakan Cronbach alpha saja ketika kita menggunakan apa namanya multi point scale, gitu ya. Jadi hampir selalu Cronbach alpha dapat dikonsider cukup untuk mengukur reliabilitas, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh Cronbach alpha. Ceritanya dalam contoh kita ini, kita sedang mengukur variabel yang namanya job karakteristik yang diukur dengan 4 item. Job char 1, job char 1, job char 2, job char 3, job char 4. Ya. Nah, ini Cronbach alpha yang didapatkan seperti ini. Cronbach alpha 0,844. Nah, ini gede banget nih. Udah gede gitu ya. 0,844. Nah, yang apa yang kita perlu lihat? Yang perlu kita lihat adalah angka di sini. Cronbach alpha if item deleted. Ini artinya kalau kita hapus nih job char 1 ya, dan kita hanya gunakan job char 2, job char 3, job char 4, maka job char 1 ini kalau dihapus, maka Cronbach alpha kita menjadi 0,777. Sekali lagi, angka yang lebih besar itu lebih baik. Maka kalau kita hapus job char 1, Cronbach alpha-nya menjadi lebih buruk. Jadi jangan dihapus. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, angka di sini semua lebih rendah dari angka di Cronbach alpha if item deleted ini. Semua lebih kecil daripada Cronbach alpha yang di atas 0,844. Itu artinya nggak perlu ada item pengukuran yang di-delete. Ya, karena reliabilitasnya sudah tinggi, dan kalau ada item yang di-delete, justru Cronbach alpha-nya menjadi lebih rendah. Ya, oke. Dengan demikian, kalau kita
hapus salah satu, ya, kita harus ingat. Oh ya, hati-hati antara reliabilitas dan validitas, ya. Hati-hati karena dalam validitas kita harus punya sejumlah item dalam mengukur suatu konstruk, kita harus punya sejumlah item yang mengukur semua karakteristik dan features dari si konstruk tersebut. Nah, artinya apa? Kalau kita hapus salah satu, jangan-jangan ada karakteristik yang nggak ketangkep sama kita, gitu ya. Jadi, hati-hati reliabilitas atau Cronbach alpha itu bisa menunjukkan misalnya Cronbach alpha if item deleted-nya lebih besar daripada angka Cronbach alpha untuk keseluruhan. Itu misalnya ada salah satu yang lebih tinggi misalnya. Kita tetap harus hati-hati untuk memutuskan untuk menghapusnya atau tidak. Karena kalau itu mengukur sisi lain dari karakteristik yang tidak termanifestasi dengan item lainnya, maka kita boleh saja memutuskan untuk tidak menghapus. Yang penting angka reliabilitasnya sudah cukup tinggi. Angka reliabilitas Cronbach alpha yang dikatakan cukup tinggi itu berapa? Biasanya rule of thumb-nya itu sekitar 0,7. Tapi untuk beberapa kasus kadang-kadang 0,65 gitu masih diterima, ya. Tapi rule of thumb-nya 0,7 gitu ya. Jadi kalau ini 0,844 ini udah gede banget tadi ya, saya bilang gede banget gitu ya. Oke. Nah, untuk pembahasan mengenai validitas dan reliabilitas, saya menyarankan Anda untuk membaca referensi ini tentang yang saya berikan ini, Despande and Farley. Seingat saya berikan juga di IDE tentang bagaimana mengukur market orientation. Ya, itu jurnal memang sudah lama, tahun 1998. Ini jurnal yang digunakan untuk mengukur tentang market orientation. Dia menceritakan tentang bagaimana membuat pengukuran atau melakukan validity dan reliability test dan membentuk suatu ukuran yang baru, ya. Jadi validity check, ada discriminant validity, ada predictive validity, ada reliability, oke. Ada reliability sudah dibahas juga ya. Nanti kita akan bahas juga kalau kita ketemu di kelas ya. Oke, ini adalah contoh kuesioner ya, yang tadi saya udah singgung sedikit ya tentang penelitian pemimpin perempuan dalam bisnis keluarga. Ya, ini adalah contoh dari cover letter yang saya buat dan kemudian adalah tautan untuk kuesionernya yang www.questionpro.com ya, dan tentu saja nama tim penelitinya ya. Oke, paling tidak mencantumkan nama ketua penelitinya. Oke, itu adalah pembahasan tentang skill, validity, dan reliability. Kita akan ketemu di kelas untuk membahas mengenai alat ukur yang kalian akan gunakan dalam penelitian atau proposal penelitian Anda. Sampai ketemu lagi, bye-bye.